Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Ulfahiroma dari kelas PPP 1A. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan dengan dosen pengampu Bapak Handayana SST MSI, yaitu membuat proposal karya perencanaan yang berjudul Pengembangan Destinasi Agrowisata Kebun Blimbing di Desa Ngringin Rejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Pokok bahasan yang pertama yaitu 1. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan 1 ada latar belakang, 2 rumusan masalah, dan 3 tujuan. Yang kedua yaitu potensi dan permasalahan. Di dalam potensi dan permasalahan ada 1. Potensi pengembangan destinasi agrowisata Kebun Blimbing Ngringin Rejo. Yang kedua, permasalahan pengembangan destinasi agrowisata Kebun Blimbing Ngringin Rejo. Yang ketiga ada karya perencanaan. Di dalam karya perencanaan ada 1. Judul karya perencanaan, 2. Tujuan program perencanaan, 3. Konsep dan perencanaan pemberdayaan masyarakat lokal berbasis sumber daya alam pada destinasi agrowisata Kebun Blimbing Ngringin Rejo. 4. Analisis SWOT dalam pengembangan destinasi agrowisata Kebun Blimbing. Pokok bahasan yang keempat yaitu penutup. Di dalam penutup ada 1 kesimpulan dan 2 saran. Selanjutnya ada latar belakang. Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Desa dan Rencana Kerja Tahunan atau RKT merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan tersebut. Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan melalui pemberdayaan partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisien, cermat, keberlanjutan, dan dengan melalui proses yang berulang sehingga diperoleh hasil yang efektif. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang desa disebutkan dalam bab 11, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pembangunan desa di Bojonegoro salah satunya yaitu di sektor pariwisata. Desa Ngringin Rejo merupakan salah satu objek wisata yang ada di Bojonegoro dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan dibangunnya agrowisata Blimbing sebagai salah satu objek wisata yang mana di dalamnya tak lepas dengan peran masyarakat dalam pengelolaannya. Agrowisata ini merupakan langkah awal pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan agrowisata pada dasarnya akan menciptakan lapangan pekerjaan karena usaha ini dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat pedesaan sehingga dapat menahan atau mengurangi arus urbanisasi yang semakin meningkat saat ini. Manfaat yang dapat diperoleh dari agrowisata adalah melestarikan sumber daya alam, melestarikan teknologi lokal, dan meningkatkan pendapatan petani atau masyarakat sekitar lokasi wisata. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, 1. Bagaimana potensi pengembangan destinasi agrowisata Kebun Blimbing. Yang kedua, bagaimana permasalahan pengembangan destinasi agrowisata Kebun Blimbing. Yang ketiga, bagaimana tujuan program perencanaan pengembangan destinasi agrowisata Kebun Blimbing. Yang keempat, bagaimana pemberdayaan masyarakat lokal berbasis sumber daya alam pada destinasi agrowisata Kebun Blimbing Ngringin Rejo. Yang kelima, bagaimana analisis SWOT dalam pengembangan destinasi agrowisata Kebun Blimbing. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu 1. Untuk mengetahui bagaimana potensi pengembangan destinasi agrowisata Kebun Blimbing. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana permasalahan pengembangan destinasi agrowisata Kebun Blimbing. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana tujuan program perencanaan pengembangan destinasi agrowisata Kebun Blimbing. Yang keempat yaitu untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat lokal berbasis sumber daya alam pada destinasi agrowisata Kebun Blimbing Ngringin Rejo. Yang kelima yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis SWOT dalam pengembangan destinasi agrowisata Kebun Blimbing.
Selanjutnya, potensi pengembangan destinasi agrowisata Kebun Blimbing Ringin Rejo. Luas lahan agrowisata Kebun Blimbing yang menjadi salah satu wisata andalan Bojonegoro ini mencapai 20,4 hektar areng. Ada sekitar 104 orang petani yang mengelola kebun blimbing dengan hasil produksi yang dijual langsung ke wisatawan. Saat memasuki agrowisata Kebun Blimbing, Anda akan disambut oleh monumen buah blimbing yang menjadi ikon desa Ngeringin Rejo. Saat ini sekitar 10.200 pohon blimbing telah dibudidayakan di tempat ini. Masa panen bisa 3-4 kali dalam 1 tahun. Luar biasanya lagi, dalam 1 kali panen buah yang dihasilkan dapat mencapai 60 ton buah atau rata-rata 60 kg per pohonnya. Berbeda dengan blimbing pada umumnya, blimbing yang ada di Kebun Blimbing Ringin Rejo memiliki ukuran yang cukup besar. Hal ini tidak lepas dari inisiatif para petani desa dengan membuat varietas baru. Varietas blimbing yang dikembangkan diantaranya terdiri blimbing Bangkok Merah, blimbing Tulungagung, blimbing Siwalan, blimbing Blitar, dan blimbing Sembiring. Selain menjadi tempat yang asri, sejuk dengan lahan luas yang dominan berwarna hijau ini juga menghadirkan fasilitas yang cukup mumpuni, mulai dari parkiran yang luas, toilet, musola, dan terdapat juga lokasi untuk perkemahan. Di lahan yang luas ini, dengan berbagai hiasan seperti bola dan payung-payung menggantung di jalanan yang mengitari kebun buah ini, hiasan-hiasan ini yang menjadikan kebun buah blimbing semakin menarik. Tidak hanya itu, di kebun buah blimbing ini juga terdapat beberapa toko yang menjual cindera mata atau oleh-oleh. Selain itu, tempat ini juga menyediakan beberapa spot foto menarik. Selanjutnya, yaitu permasalahan pengembangan destinasi agrowisata Kebun Blimbing Ringin Rejo. Pendapatan para petani tidak stabil karena menjualnya hanya di lokalan saja dan tidak lagi disetorkan hingga keluar daerah. Sejak pandemi penjualnya hanya di kebun saja. Dulu disetorkan ke Babat, Lamongan. Rata-rata per 30 pohon dalam sekali panen buah blimbing bisa dapat 5 juta. Para petani blimbing di Desa Ngeringin Rejo Bojonegoro berharap warga dan wisatawan kembali datang ke desa mereka untuk menikmati blimbing langsung dari kebunnya. Tidak perlu mahal, pengunjung hanya dikenakan tiket masuk seharga Rp2.000 untuk hari biasa dan Rp3.000 untuk di akhir pekan. Dengan harga tiket tersebut, pengunjung sudah bisa masuk dan memetik buah blimbing segar langsung di kebunnya, atau dengan membeli di lapak penjual blimbing yang berjajar di jalan setapak di lokasi kebun. Harganya bervariatif, yakni mulai Rp5.000 sampai Rp13.000 per kilogram. Diketahui, kebun ini menjadi andalan utama pendapatan perekonomian sehari-hari para petani setempat karena kerap dikunjungi banyak wisatawan dari berbagai daerah, dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Biasanya, kebanyakan pengunjung memilih tempat berlibur bersama keluarga, kerabat, maupun sesama temannya di kebun ini sambil menikmati pemandangan menawan di sekitar kebun. Selanjutnya yaitu karya perencanaan. Karya perencanaan yang pertama ada judul karya perencanaan. Judulnya yaitu Pengembangan Destinasi Agrowisata Kebun Blimbing di Desa Ngeringin Rejo, Kecamatan Kalitidul, Kabupaten Bojonegoro. Untuk tujuan program perencanaannya sendiri yaitu pengembangan agrowisata berpeluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menyerap tenaga kerja utamanya di perdesaan, menumbuhkan kecintaan generasi muda pada sektor pertanian, melestarikan sumber daya alam, melestarikan teknologi lokal, dan meningkatkan pendapatan petani atau masyarakat sekitar lokasi wisata. Selanjutnya, ada konsep dan perencanaan pemberdayaan masyarakat lokal berbasis sumber daya alam pada destinasi agrowisata Kebun Blimbing Ngeringin Rejo. Rencana ini disusun berkaitan dengan aspek tapak ruang, aspek visual, sirkulasi, dan struktur dalam lanskap. Rencana lanskap kawasan wisata berdasarkan zona kesesuaian wisata yaitu dalam bentuk konsep pengembangan dan penataan yang akan dilaksanakan adalah kawasan wisata yang berkelanjutan atau sustainable tourism. Yang kedua, program pengembangan dan penataan kawasan sesuai dengan konsep pengembangan kawasan. Yang ketiga, rencana pengembangan dan penataan infrastruktur pendukung wisata. Pemberdayaan masyarakat lokal pada sumber daya alam merupakan
model yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sumber pemasukan dalam masyarakat. Selain itu, karena alam Indonesia yang sangat unik dan menarik serta sosok dijadikan sebagai destinasi tujuan wisata karena di Indonesia mempunyai iklim tropis dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Selain itu, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan dibatasi oleh perairan, baik itu sungai, bengawan, laut, bahkan samudera, sehingga membuat tanah di Indonesia ini sangat subur sekali. Untuk itu, kearifan lokal dari setiap daerah itu perlu dikembangkan untuk menarik wisatawan, serta memberi masukan dana untuk daerah agar masyarakat sekitarnya juga bisa merasakan dampak dari pemberdayaan lokal tersebut. Selanjutnya ada analisis SWOT dalam pengembangan destinasi agrowisata kebun belimbing. Yang pertama ada satu strengths atau kekuatan. Masyarakat aktif berpartisipasi, berdampak positif pada sektor lain, sumber daya manusia melimpah, komoditas unggulan yang variatif. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Pendapatan petani tidak stabil akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, kegiatan produksi dan pengolahannya yang belum terintegrasi. Untuk analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Didukung dengan adanya kebijakan yang mendukung pengembangan konsep agrowisata, terdapat teknologi informasi yang sudah maju dalam sektor pertanian. Yang keempat ada threats atau ancaman bencana alam banjir, persaingan dengan produk belimbing daerah lain, ancaman ekonomi pasar global. Selanjutnya yaitu penutup. Pada penutup kali ini yang pertama ada kesimpulan. Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan seperti rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM dan rencana kerja tahunan atau RKT merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan tersebut. Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan melalui pemberdayaan partisipatif berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisien, cermat, keberlanjutan, dan dengan melalui proses yang berulang sehingga diperoleh hasil yang sangat efektif. Pembangunan desa di Bojonegoro salah satunya yaitu di sektor pariwisata. Desa Wringin merupakan salah satu objek wisata yang ada di Bojonegoro dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan dibangunnya agrowisata belimbing sebagai salah satu objek wisata yang mana di dalamnya tak lepas dengan peran masyarakat dalam pengelolaannya. Agrowisata ini merupakan langkah awal pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat. Setelah kesimpulan yaitu saran, diharapkan proposal perencanaan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta para pembaca agar bisa mengetahui lebih tentang agrowisata, karena dengan adanya agrowisata pada intinya akan menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam usaha ini dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat pedesaan, meningkatkan konservasi lingkungan, meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam, dan memberikan nilai rekreasi. Pada saat ini, pengembangan agrowisata sesuai dengan kapabilitas tipologi dan fungsi ekologis lahan akan berpengaruh langsung terhadap kelestarian sumber daya lahan dan pendapatan petani serta masyarakat sekitarnya. Kegiatan ini secara tidak langsung akan meningkatkan persepsi positif petani serta masyarakat sekitarnya akan arti pentingnya pelestarian sumber daya lahan pertanian. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.